Belakangan kita Oke. tahu bahwa Malaysia hidupnya jauh lebih enak daripada di Indonesia. Wah, Apakah ini gila. cuman karena kita lihat rumput tetangga lebih hijau? Oke, Begitu juga oke. orang Malaysia melihat, wih, Indonesia sekarang udah jauh lebih maju daripada Malaysia. Nah, yang benar yang mana? Saya akan bongkar tuntas semua yang tidak dibahas di media, dan ini fakta dan realita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kabarnya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Rahmat guys di channel Rahmat Pon Channel. Channelnya orang Kota Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan guys. Jadi di video kali ini ya, saya penasaran sekali melihat video ini guys. Yang mana di sini tajuknya yaitu hidup di Malaysia lebih makmur daripada di Indonesia. Benarkah seperti itu ya kan? Mari kita tengok sama-sama videonya. Sebelum kita tengok videonya, buat korang semua yang mungkin belum support channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar guys, supaya saya makin semangat lagi untuk membuat video-video lainnya guys. Mari kita tengok videonya. Jom. Belakangan kita Oke. tahu bahwa Malaysia hidupnya jauh lebih enak daripada di Indonesia. Wah, gila. Apakah ini cuman karena kita lihat rumput tetangga lebih hijau? Oke, Begitu juga oke. orang Malaysia melihat, wih, Indonesia sekarang udah jauh lebih maju daripada Oke. Malaysia. Nah, yang benar yang mana? Saya akan bongkar tuntas semua yang tidak dibahas di media, dan ini fakta dan realita. Oke. Oke guys, nanti linknya saya sertakan di deskripsi, kasih boleh korang tonton video original dan support juga dari channel ini ya guys ya. Wah, memang guys, kalau kita tengok ya, kalau kita mungkin bagi orang Malaysia nengok Indonesia nih, wah makin maju istilahnya kan. Dan rakyat Indonesia juga melihat, wah Malaysia ini lebih maju daripada Indonesia gitu guys ya. Dan di sini kita bongkar sama-sama di video kali ini ya. Mari tonton videonya sampai selesai guys. Bagaimana penjelasan tentang antara Indonesia dan Malaysia ini, yang mana sih sebenarnya yang lebih maju, yang lebih lebih keren lah istilahnya, supaya kita pun belajar nih. Mungkin Malaysia lebih baik, tentu Indonesia belajar daripada Malaysia. Seperti itu guys. Oke, kita tengok videonya lanjut ya. Next. Oke. Sahabat SB30, salam hebat luar biasa. Oke. Kembali lagi ke acara sisi yang lain. Kayaknya Anda sekarang lagi seneng ya. Success Before 30 belakangan, selain kita membahas financial, bisnis, pengembangan diri yang sudah berjalan 10 tahun, tapi sekitar 4 bulan belakangan ketika kita bahas sisi yang lain, wah, view-nya rame sekali, penontonnya banyak sekali, karena saya berani membahas statement yang mungkin tidak dibahas di media-media pada umumnya, tapi saya bahas dari the other side atau sisi yang lain. Nah, jadi problematikanya adalah sekarang sama-sama pemerintah ada korupsinya. Baik pemerintahan Malaysia ada korupsinya jelas, pemerintahan Indonesia juga ada korupsinya. Jelas ya. Nah, kenapa kok Malaysia hidupnya sekarang lebih enak, makanan bahkan terasa lebih murah dan sebagainya, macetnya tidak separah Jakarta, Kuala Lumpur dibanding Jakarta nggak separah itu. Buktinya apa saja? Nah, sekarang kita mulai bahas satu persatu. Oke. Nah, PPR Sebelum kita lanjut guys ya, mungkin korang boleh tonton videonya sampai selesai ya, baru kita tengok sama-sama. Boleh berkomentar juga guys ya nanti tentang video ini guys. Jadi apakah Malaysia ini lebih maju dari Indonesia ya? Tentu kebanyakan kita tengok ya Malaysia itu lebih maju daripada Indonesia gitu guys ya. Dan ini langsung adalah orang Indonesia itu sendiri yang membuat video tentang ini guys ya. Oke, kita tengok lanjut videonya. Next. apakah berpengaruh sama harga? Sangat berpengaruh. Oke. Kita lihat sekarang semua sektor, ketika saya berhasil ngundang Pak Ahok ke acara level up, semua di Indonesia itu dipajakin. Semua dipajakin. Dari yang paling kecil, semua dipajakin, makanan, beras, makanan pokok, makanan ringan, semuanya dipajakin. Kita nggak terasa. Makanya kenapa harganya bisa menjadi mahal. Kita bayangkan ya, saya tuh selalu punya indeks indikator kalau saya. Kita tahu kan nasi goreng abang-abang di pinggir jalan. Itu kan pasti nasi goreng yang dinikmati dari Sabang sampai Merauke. Kalau di Pulau Jawa, kita tahu, saya masih ingat kalau tahun 2000-an, nasi goreng abang-abang itu kan harganya baru 2-3 ribu. Kemudian akhir 2010 itu harganya naik menjadi 5.000 sampai 7.000. Sekarang udah 2025, saya rasa kalau di Jawa ya, itu harganya udah minimal 15.000.
tanpa telur loh. Oke. Bagaimana dengan kalian yang di kepulauan saudara-saudara kita di timur? Pasti lebih mahal, guys. Berarti Indonesia ini sebetulnya semuanya mahal. Kenapa? Dari pajak. Nah, nomor satu, harga bisa murah atau tidak itu tergantung pajaknya itu besar atau tidak. Oke. Yang kedua, kita lihat harga pesawat. Kisaran harga 450 sampai 500 km. Kita ambil contoh yang paling gampang, Jakarta Semarang. Anda lihat harga Jakarta Semarang di sini itu berapa harganya ini? Ini biasa loh ya, low season ya, bukan high season ya. Itu harganya udah 600.000, 700.000. Kadang-kadang ada jam-jam tertentu Batik Air itu harganya hampir 1 juta. Padahal itu jarak cuman 450 sampai 500 kilo. Kita lihat salah satu alasannya adalah dari hulu ke hilir semuanya kena pajak. Ini ada faktanya. Direktur Garuda ungkapkan alasan harga tiket pesawat domestik mahal. Kami tidak pernah keluar dari rambu-rambu harga pemerintah. Tapi pajak sudah masuk karena terkena PJ P2U. Aftur yang kami beli juga kena pajak. Tiket yang kami jual ke dalam negeri juga kena pajak. Jadi gimana harga tiket bisa murah? Belum lagi kita lihat juga, bandingkan dengan pesawat negeri tetangga kita, negeri jiran, yaitu Malaysia. Oke, sebelum kita tengok video lanjutannya guys ya, bagaimana harga pesawat Kuala Lumpur ya di Malaysia. Lalu kita bayangkan guys, kalau pajak ya istilahnya di Indonesia lah istilahnya, semua dipajakin guys ya. Kalau memang istilahnya semua dipajakin begitu guys ya, barang-barang mahal segala macam, tapi hasil pajaknya tadi ya kembalikan lagi ke rakyatnya gitu guys ya, itu mungkin lebih diterimalah oleh masyarakat guys ya. Bagaimana mungkin banyak bantuan segala macam buat rakyat miskin begitu guys ya. Ya itu tentu terbantu sekali bagi rakyat yang menengah ke bawah begitu guys ya. Tapi kalau pajak harga naik ya, sedangkan gaji-gaji UMR atau UMK ataupun minimum ya istilahnya di Indonesia itu begitu-begitu saja, naiknya pun sedikit begitu guys ya. Artinya tidak seimbang antara gaji ya ataupun pendapatan yang kita dapat dengan pengeluaran, karena barang-barang itu sangat mahal. Itu yang membuat tuh rakyat Indonesia itu juga banyak menjerit guys ya tentang perpajakan ini guys. Wah, bagaimana nih di Malaysia? Oke, kita next videonya guys ya. Oke. Lumpur ke Kota Baru sama-sama 450 sampai 500 km. Dari KL ke Kota Baru sama-sama. Tapi Anda lihat berapa harganya? Cuma 300.000, 200.000 sekian. Dan itu fakta. Murahnya harganya guys. Bisa 3 kali lipat lebih murah daripada harga di tanah air. Aduh. Bahkan jangan khawatir, pesawat Surabaya ke KL atau Jakarta ke KL itu kadang-kadang bisa lebih murah daripada Surabaya ke Jakarta. Keluar negeri sekarang jauh lebih murah. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian guys? Mari kita lihat lagi. Harga makanan Malaysia jauh lebih murah. Oh, gila, kita lihat harga makanan paling gampang, lihat aja harga beras. Oke. Di Malaysia dan Singapura, harga eceran beras terbaru 2024 6.000 sampai 12.000 per Gila, kilogram. murah banget guys. Untuk harga grosir bahkan lebih murah lagi. Harga eceran beras di Malaysia tercatat antara 0,4 atau 1,83 Malaysia ringgit atau 0,64 US dollar atau sekitar 2,92 ringgit Malaysia per kilogram, atau sekitar 6.240 sampai 10.000 lah per kilo. Asumsi kursnya 15.600 per dolar AS. Sekarang kan kurs murah banget AS kan kurang guys. lebih 16 ribuan. Nah, sebentar. Untuk Nih, buat rakyat Malaysia yang menonton video ini ya, kalian tuh bertuah banget guys ya, bertuah banget lah istilahnya. Barang-barang di Malaysia itu jauh murahnya ya dari Indonesia. Yang mana kita tahu pun pendapatan ataupun gaji minimum di sana di Malaysia itu pun lebih besar daripada gaji di Indonesia begitu guys ya. Kenapa ya sampai istilahnya rakyat Indonesia ini banyak sekali untuk bekerja di Malaysia guys, karena pertimbangannya adalah gajinya ya. Gajinya itu lebih besar guys ya, sampai-sampai ada yang nekat menjadi pekerja ilegal guys ya. Padahal itu tentu tidak dimau oleh pihak Malaysia begitu guys ya, dan itu pun sangat merugikan juga ya, ataupun mengancam keselamatan daripada para TKI Indonesia ini guys ya. Tetapi itu apa ya membuat rakyat Indonesia ini yang
sangat bersemangat untuk bekerja di luar negeri, ya, luar negara begitu guys. Kalau kita berbicara tentang ke Taiwan, ke Arab Saudi segala macam guys ya, itu mungkin perlu penyesuaian yang sangat luar biasa guys ya, daripada bahasa ya kan, daripada apa, kultur begitu guys ya, yang sangat jauh berbeda begitu guys. Tetapi kalau di Malaysia itu kan bahasanya kurang lebih sama begitu guys ya, dan jaraknya juga tidak jauh begitu guys ya. Itu membuat mungkin para orang-orang Indonesia ini berbondong-bondong nih untuk bekerja di Malaysia begitu. Tetapi saya menyarankan ya, buat sahabat-sahabat semua di Indonesia, masuklah dengan cara yang legal begitu guys, atau resmi ya, karena kita tahu banyak sekali case-case di sana, ataupun apa namanya, kerajaan Malaysia lah istilahnya, yang menertibkan istilahnya, ataupun banyak menangkap para TKI ilegal guys ya. Itu yang disayangkan sekali ya. Tentu ini membuat apa, betuah nih buat rakyat Malaysia ya. Sekali lagi betuah ya teman-teman semuanya di Malaysia ya, yang mana bisa merasakan apa, harga-harga murah begitu guys ya, dan upah minimum pun tinggi begitu guys ya. Betuah lah teman-teman semuanya yang tinggal di Malaysia. Bagaimana pandangan teman-teman ya, boleh komen saja di kolom komentar guys. Oke, kita next lagi ya, dari harga beras saja guys ya. Kalau di Indonesia, di tempat saya khususnya ya, bukan di Jakarta ya, di tempat saya khususnya di Kalimantan Barat begitu guys ya, itu paling murah guys, itu 12.000 atau 13.000. Bayangkan guys, dulu yang harga yang 10.000 ada ya, beras 10.000 rupiah, sekarang sudah 13.000. Bayangkan, itu paling murah ya, 13-12.000 pendapatannya. Aduh, oke, kita next lagi lah videonya guys ya. Grosir beras Malaysia tercatat sekitar 0,28 sampai 0,45 US dollar per kilogram, atau sekitar 4.300 sampai 7.000 per kilogram. Sementara di Singapura harga beras tercatat sekitar 12.300 per kilo, di grosir tercatat sekitar 8.500 per kilogram. Nah, di Indonesia sekarang berapa? Paling tinggi di antara Singapura dan Malaysia, yaitu 15.000 sampai 18.000 per kilo. Bagaimana rakyat tidak menjerit? Kalau saya menilik dari video saya podcast sama Pak Ahok, ya nggak salah. Kalau Indonesia sekarang kok jadinya mahal sekali. Di KL, makanan harga 15.000 itu masih sangat layak dibandingkan di Indonesia. Di Indonesia sekarang 15.000 itu Anda paling dapat nasi goreng satu, telurnya cuman kecil, sedikit. Kemudian kalau enggak pun, Anda juga hari ini nggak bisa kita bayangkan, semua itu mahal. Ya, kalau misalkan kita lihat katakanlah seperti kayak nasi bungkus, sekarang nasi bungkus 7.000, 8.000 harganya. Nah, dari situ paling banter 2 nasi bungkus, nasinya aja yang banyak, proteinnya tuh sangat sedikit. Nah, bagaimana makan siang bergizi yang dicanangkan oleh program Pak Prabowo itu bisa terjadi? Ya, nah kita lihat, karena harga semua mahal. Belum lagi harga kesehatan atau rumah sakit. Mari kita cek. Harga rumah sakit guys ya. Banyak sekali cerita bisa kita lihat. Tiket PP lebih murah ke Pineng, ke KL daripada berobat di Indonesia. Makanya jangan salahkan orang Makassar, orang Medan, orang Palembang, orang-orang kayanya, mereka lebih memilih berobat di Singapura. Apalagi Singapura sekarang, ke Malaysia maksud saya. Apalagi sekarang Malaysia itu berlomba-lomba bikin pameran hospital di mall-mall di kota-kota besar. Di Indonesia, di Medan, di Surabaya, di Jakarta, di Makassar, di Palembang. Ya kan, di Yogyakarta, di Semarang, ayo berobat, beli 2 gratis 3, beli 1 gratis 1. Ya, seperti itulah. Nah, akhirnya kualitas dokter juga rumornya lebih baik. Nah, mari kita lihat nih, pasien Indonesia doyan berobat ke luar negeri, memperkaya Malaysia. Nah, sekarang kita lihat guys ya, sebenarnya tidak bisa menyalahkan rakyat Indonesia yang berbondong-bondong untuk berobat ya ke Malaysia. Ya, artinya Indonesia ini tidak bisa menyalahkan begitu kan. Kenapa sih istilahnya rakyat Indonesia ini banyak nih berbondong-bondong ya untuk berobat di Malaysia. Ya, kenapa? Ya kan? Tentu pertimbangannya adalah, pertama, harganya lebih murah ya dibanding dengan misalnya di luar Jakarta. Istilahnya untuk berobat ke Jakarta misalnya ya, itu perlu uang yang sangat
lumayan besar guys ya, daripada pesawatnya segala macam, penginapannya itu lebih mahal ketimbang untuk pergi berobat ke Malaysia, ke Penang ya misalnya ya, lebih murah guys ya. Jadi wajar saja istilahnya rakyat Indonesia ini untuk memilih berobat ke Malaysia karena pertama ya lebih murah, kedua ya adalah kualitas dokternya ya, kualitas dokternya. Dan apalagi guys ya yang membuat pertimbangan ini teknologinya guys itu lebih canggih daripada Indonesia. Ini yang membuatkan orang Indonesia ini berbondong-bondong untuk berobat ke Malaysia. Yang pertama adalah harganya lebih murah, ya kualitas dokternya lebih bagus begitu guys ya, dan apalagi teknologinya istilahnya lebih akurat begitu guys ya, dan biayanya pun lebih murah. Ya, jangan salahkan istilahnya rakyat Indonesia ini untuk berobat ke Malaysia, jangan salahkan karena kualitas mungkin kesehatan di Indonesia itu mungkin di bawah istilahnya daripada kualitas di Malaysia begitu guys ya. Menarik untuk kita bahas guys ya. Oke, next ya. Banyak paket medical tour. Banyak sekali orang Indonesia berobat ke Malaysia. Dapat jalan-jalan. Ada seorang content creator ya? bernama Muhammad Najib berkata, kita betapa hebatnya medical tourism di Penang. Tengok apa yang Sunway buat. Penang cuy. Seberang Jaya dia buka Sunway Medical Center, sebelah Sunway Hotel Seberang Jaya. Sepulang dari situlah Sunway Carnival Mall. Rawat di hospital, rehat di hotel, riang-ria di mall. Gila. Ini fakta. Betapa Sunway itu isinya orang Indonesia semua. Jangan-jangan orang Malaysia memang menarik orang Indonesia untuk berobat ke sana. Pariwisata lebih murah jalan-jalan ke KL daripada ke Jakarta. Tiket pesawat lebih murah, hotel juga lebih murah, makanan lebih murah, bahasa juga mirip. Berobat pun juga jauh lebih murah daripada ke Jakarta. Kita lihat seperti komentar tweet dari Philip Young. Oke, sebelum kita tengok komentar dari orang Indonesia ini guys ya, tentu kalau kita memilih tentu akan berobat ke Malaysia ya. Pertama dapat jalan-jalan begitu guys ya. Apalagi yang di Penang ini, apa yang disebutkan daripada abang ini ya, berobat di hospital ya, jalan-jalan di ke mall ya kan, nginapnya di hotel lagi kan. Artinya sudah lengkap sudah nih. Tidak capek-capek kita lagi cari hotel di mana di luar hospital begitu guys ya. Mencari lagi tempat pembelanjaan di samping hospital begitu. Tetapi ini sudah satu kumpulan gitu guys ya. Jadi berobat di situ di hospital, sampingnya ada mall ya, di dalam di dalam ruang lingkup di situ lah guys ya. Dan tembus lagi dengan mall begitu guys ya, dan hotel juga bisa nginap di situ. Terbaik memang kualitas dan daya tarik tersendiri guys ya untuk di Malaysia ini hospitalnya, sehingga banyak sekali orang-orang Indonesia ini berobat di Malaysia. Mungkin memenuhkan hospital adalah rakyat Indonesia gitu guys ya. Masya Allah, terbaik Malaysia ini ya. Ya semoga ini juga bisa menjadi contoh lah istilahnya buat Indonesia. Bagaimana kualitas perobatan di Indonesia, kualitas dokternya, teknologinya seperti itu, supaya bisa lah istilahnya menarik istilahnya. Jangankan menarik lah ya, untuk rakyat Indonesia saja tuh ya, supaya bisa menarik untuk berobat ke Indonesia begitu guys ya. Dan harganya lebih murah itu lebih membuatkan rakyat Indonesia itu tentu pastinya lebih baik berobat di Indonesia begitu guys, kalau harganya lebih murah, kualitasnya baik begitu guys ya. Dan ini memilih ke Malaysia. Terbaik sih Malaysia guys, itu menurut saya. Bagaimana pandangan teman-teman ya, komen saja di kolom komentar. KL is cheaper and better in Jakarta in every way. Jadi maksudnya Kuala Lumpur itu jauh lebih murah dan jauh lebih baik di Jakarta dari segala aspek. Wah gila, segala aspek. Food is cheaper, makanan lebih murah. Itu benar. Kuala Lumpur kita lihat di mall kadang-kadang bisa, bukan kadang-kadang, jauh lebih murah Jakarta. Itu Kuala Lumpur loh. Kita nggak ke kota yang lebih kecil. Ke kota yang lebih kecil seringkali jauh lebih murah. Kuala Lumpur saja lebih murah dari Jakarta. Makanan berkualitasnya jauh lebih baik. Wah ini kita malu nih orang Indonesia. Minimum salary is 2.5 times more than Jakarta. Jadi gaji pun kadang 2-3 kali lipat lebih tinggi daripada Jakarta. Harga lebih murah. Public transport is adequate. Jadi kita nggak bisa pungkiri Jakarta sekarang MRT baru saja masih proses pembangunan, tapi di mana-mana transportasi publik di Malaysia itu jauh lebih layak dan jauh lebih memadai. Lebih layak dan memadai. Walkable. Jadi jalan-jalan pun itu
bisa dilalui dengan jalan kaki. Masya Allah. City are clean. Ya, kalau ini sih menurut saya sama lah ya. Mungkin yang dilihat cuma Jakarta, sisi-sisi yang lain. Tapi kalau jalan-jalan utama saya rasa bahkan Jakarta juga kadang lebih bagus dari Kuala Lumpur. Seperti katakanlah Sudirman, wah itu kalau malam juga atau siang itu juga nggak kalah seperti kayak jalan-jalan di Singapura ya, di Orchard menurut saya gitu. Nah tapi kalau sudah masuk ke dalam pedalaman ya tentu kita sudah mulai melihat agak kumuh dan sebagainya. Ya itu semua sama. Nah yang ditampilkan nggak bisa cuma dari jalan. Tapi kata-kata ini menurut saya cukup benar. Maybe I should just move here. Ini sebuah kata-kata yang menurut dia apakah saya harus pindah ke sini gitu loh ya. Jadi itu kata-kata dari beliau. So Indonesia bengong. Bengong. Oleh sebab itu jangan mahal-mahal. Di Indonesia makanan lebih mahal, berobat lebih mahal, harga obat lebih mahal, gaji UMR-nya lebih tinggi di Malaysia sedikit, tapi jauh lebih rendah daripada di Indonesia. Nah, mari kita sekarang lihat perbedaan Indonesia dan Malaysia. Kita mulai bahas dari sisi yang lain yang pertama. Yang pertama adalah dominasi BUMN dan GLC. Nah, kita bahas dulu. Indonesia itu BUMN mendominasi hampir semua sektor, energi lah, pangan lah, transport lah, termasuk yang bukan sektor strategis. Akibatnya kurangnya persaingan menyebabkan monopoli. Jadi BUMN ini nggak ada BUMN tandingan. Kalau sesuatu kompetisi itu tidak ada, jelas dia monopoli. Dan akhirnya menjadi mahal. Makanya Anda para pecinta sepak bola sekarang kenapa? Ya kita buka-bukaan aja. Kenapa kok menaturalisasi pemain Belanda itu dengan gampangnya menggaji miliaran itu gampangnya? Ya salah satunya karena Menteri BUMN ini adalah Ketua PSSI. Ya tapi sebaiknya semua jadi lebih mahal. Bahkan kadang-kadang tiket pertandingan sepak bola di Indonesia sekarang bisa dikatakan paling mahal kalau pertandingan FIFA Matchday. Ya kan, bisa jadi. Ya karena alasannya simple. Ya karena pertandingannya lebih berkualitas, kemudian pemainnya juga lebih berkualitas, tontonannya lebih layak dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini karena BUMN ini. Nah saya bongkar ini sekarang. Kedua, akibatnya kurangnya persaingan menyebabkan monopoli. Nah inefisiensi. Nah inefisiensi ini yang menjadi masalah. Anda lihat efisiensi itu apa sih? Efisiensi itu contohnya kita bisa bersihkan rumah ini dalam hitungan 1 jam. Efisiensi itu kalau kita bersihkan rumah ini 2 hari. Pekerjaan 1 jam bisa kelar, kenapa kok Anda hari ini harus sampai 2 hari? Nah itu namanya inefisiensi. Tentu biaya pasti membengkak. Nah yang ketiga adalah harga barang atau jasa yang sangat tinggi. Itu jelas. Contoh monopoli aftur oleh Pertamina yang menaikkan biaya penerbangan, harga tiket jadi mahal kan? Sedangkan di Malaysia itu berbeda. GLC itu adalah BUMN-nya Malaysia. Fokus pada sektor strategis seperti energi yaitu Petronas, ya kayak di Indonesia Pertamina, dan keuangan Maybank. Selesai. Jadi GLC itu cuma fokusnya Petronas, Maybank, kelar. Sektor keuangan sama sektor energi. Dengan tata kelola yang lebih baik, hire profesional GIC. Nah, efisiensi lebih terjaga karena manajemen profesional dan adanya persaingan dengan sektor swasta. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Indonesia dan Malaysia itu sudah terjadi perbedaan yang besar antara BUMN. Kalau BUMN semua sektor ada ya, dari perbankan, dari finansial, dari energi, semua kayaknya di bawah BUMN deh. Itu yang tadi kita bahas. Sedangkan Malaysia kan cuma dua sektor. Yang kedua adalah korupsi. Semua negara ada korupsi. Saya nggak cuma bicara Indonesia. Jadi video ini jangan dipotong-potong ya. Saya sudah taruh waktu di sini. Jadi kalau Anda potong-potong dengan alasan kita mau mengkritik pemerintah, kalau memang itu sesuatu sifatnya baik dan positif, kenapa tidak? Sisi yang lain kan tujuannya juga menjadi corong bagi pemerintah agar pemerintah juga bisa merampingkan dan juga mengefisiensi, memangkas anggaran yang tidak perlu, dan juga bisa membuat Indonesia berdaya dan Indonesia maju emas di tahun 2045. Amin. Jangan sampai kita itu berbicara tapi cuman dari satu sudut. Nah, korupsi, Indonesia itu korupsi luas di berbagai sektor, termasuk pendidikan, infrastruktur, dan dana desa. Ini semua sektor ada. Dana BOS, proyek pembangunan sekolah, infrastruktur sering menjadi sasaran korupsi karena pengawasan yang lemah di tingkat daerah. Pengawasan Contoh yang lagi, lemah, guys. Banyaknya kasus korupsi di dana pendidikan atau proyek desa. Ini yang sering terjadi. Malaysia, korupsi terkonsentrasi di tingkat elit, seperti skandal 1 miliar 1 MDB yang melibatkan pejabat tinggi. Jadi korupsinya itu seperti kayak era zamannya Pak Harto. Jadi yang korupsi tingkat atas.
ya, pejabat papan atas yang korupsi. Meskipun skalanya besar, korupsi di Malaysia tidak menyebar luas sampai ke tingkat daerah yang paling kecil di Indonesia. Indonesia sekarang sampai dari atas sampai bawah, semua kalau bisa dipajakin, bisa ditambahin, bisa di markup, kalau bisa di markup. Nah, di situ kan ada nilai korupsi. Nah, oleh sebab itu korupsi Malaysia, jadi analisa Malaysia ini mirip banget dengan Orba zaman dahulu. Korupsi terjadi di kalangan elit. Kalau Indonesia kan dari elit sampai bawah korupsi kalau semua, di Malaysia guys. enggak. Problem dari korupsi golongan elit ini, kalau Malaysia ini adalah kesalahan Indonesia di tahun 97 sampai 98. Masyarakat bawahnya akan terkena dampak. Apakah coba dikonfirmasi sahabat SP30 yang di Malaysia, benar nggak kata-kata ini terjadi? Tolong tulis di kolom komen kalau ada penonton dari Malaysia. Oke, boleh komen di kolom komentar, Kemudian guys ya. transportasi Indonesia, pajak bandara tinggi, monopoli distribusi, aftur oleh Pertamina menaikkan biaya penerbangan, semua dipajakin. Minimnya persaingan di sektor transportasi menyebabkan harga tiket pesawat jadi mahal. Contoh, harga tiket domestik sering lebih mahal dibandingkan harga penerbangan internasional. Ya kan banyak macam-macam. Kalau zaman dulu itu kan pajak bandara kita bayar sendiri 150.000, pajak ini, pajak ini. Nah, sekarang semua kan sudah jadi satu di tiket. Jadi otomatis ya kita tahu, maka itu harga nggak ada yang murah. Kalau di Malaysia, pajak bandara lebih rendah dan adanya maskapai berbiaya rendah, seperti kadang AirAsia, menciptakan persaingan yang sehat. Subsidi pemerintah untuk rute tertentu seperti Sabah dan Sarawak menjaga harga tiket agar tetap terjangkau. Wah, gila sih. Inilah yang saya tadi paparkan, yaitu Direktur Garuda sendiri sudah berkata seperti itu karena semua dipajakin. Dan yang keempat, nah ini yang paling vital, yaitu harga kebutuhan pokok. Ini yang penting, guys ya. Proteksi pasar lokal. Pemerintahan Indonesia menerapkan kebijakan perlindungan terhadap petani lokal, khususnya pada komoditas strategis seperti beras. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesejahteraan petani lokal untuk tetap terjaga. Salah satu bentuk perlindungan ini adalah pembatasan impor beras dan beberapa bahan pangan lainnya, sehingga pasokan di pasar hanya mengandalkan produk domestik. Nah, kemudian masalah yang timbul adalah produk domestik tidak selalu mencukupi permintaan, terutama pada saat musim paceklik atau kemarau, gagal panen. Akibatnya pasokan menjadi terbatas, menyebabkan harga naik. Contoh, harga cabai nggak pernah stabil. Kadang bisa 1 kilo 10.000 kalau lagi murah, kalau lagi naik 1 kilo bisa 100.000, 10 kali lipat. Ya kita tahu sendiri kan. Kemudian inefisiensi di sektor pertanian. Banyak petani kecil tidak memiliki akses ke teknologi modern atau sistem irigasi yang memadai, sehingga hasil produksi lebih rendah dibandingkan apapun. Nah, dari sini kita bisa melihat itu luar biasa sekali. Kemudian yang B, monopoli distribusi bulog. Ini juga terjadi di Indonesia. Penjelasannya adalah distribusi pangan utama di beras Indonesia dikuasai oleh Badan Urusan Logistik atau Bulog, sebuah BUMN yang bertugas mengatur stok stabilitas harga pangan pokok. Bulog bertindak sebagai penyangga harga dengan membeli hasil panen petani untuk memastikan harga tidak terlalu rendah, lalu mendistribusikan kembali ke pasar. Masalah yang timbul adalah Bulog sering menghadapi kritik karena inefisiensi operasional seperti keterlambatan dalam mendistribusikan beras atau kurangnya kapasitas penyimpanan yang memadai. Dalam beberapa kasus, monopoli Bulog menyebabkan kurangnya persaingan di pasar distribusi pangan, sehingga harga sulit ditekan dan mekanisme pasar bebas. Belum lagi ketergantungan pada harga tengkulak. Penjelasan, tengkulak adalah perantara bagi petani dan pasar. Mereka sering menjadi pilihan utama bagi petani untuk menjual hasil panen karena tengkulak menawarkan modal atau bantuan awal untuk petani. Tengkulak memberikan akses pasar yang lebih cepat dibandingkan jalur resmi seperti koperasi distribusi pemerintah. Masalah yang timbul, tengkulak sering menentukan harga beli yang sangat rendah dari petani, namun menjualnya ke pasar dengan harga yang jauh lebih tinggi. Dengan sedikitnya alternatif bagi petani, ketergantungan ini menciptakan rantai pasok yang tidak efisien dan merugikan konsumen karena harga bahan pokok meningkat di tingkat akhir. Nah, inilah kenapa semua problem yang ada terjadi di Indonesia. Dan ini sisi yang lain. Mungkin Anda tidak melihat dari sebuah sisi yang lain, sehingga otomatis ketika saya membahas ini, tentu Anda sebagai masyarakat harus melihat bukan cuma dari amarahnya, tapi sekarang kita melihat juga dari sisi yang sebaliknya. Dan ini bukan berarti tidak bisa, tapi kita berikan kepercayaan kepada pemerintah yang baru untuk bekerja. Semoga menteri-menterinya juga bisa mendengarkan video ini. Dan akhirnya ketika kita memberikan masukan yang positif, otomatis menteri bisa bekerja dengan lebih efektif, efisien, inefisiensi. Anggota DPR juga bisa memberikan pengesahan undang-undang. Kalau itu memang sudah harus dibuat undang-undang baru, maka banyak hal-hal yang bisa dipangkas.
Nah, kenapa Malaysia lebih baik? Mari kita lihat dari sisi baiknya Oke. Malaysia. Jadi selama ini jangan lihat sisi jeleknya Malaysia terus. Kebijakan Ini, impor yang ini fleksibel. buat netizen Indonesia guys ya. Jangan menilai Malaysia itu sedikit-dikit. Ya ini nih Malayades nih apa segala macam ya. Tapi kita tengok Malaysia positifnya. Bagaimana Malaysia ini bisa lebih baik gitu kan. Nah, jadi Indonesia juga harus sebenarnya bisa belajar dari Malaysia begitu guys ya. Jangan cuman dari dulu istilahnya netizen ini banyak mengatakan Malaysia bla 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 segala macam. Tapi lihat nilai positif yang diperoleh ataupun dihasilkan dari Malaysia ini guys, sehingga Indonesia juga bisa belajar dari Malaysia begitu guys ya. Oke, next. Malaysia lebih terbuka pada impor bahan pangan saat produksi domestik tidak mencukupi. Oke. Menjaga pasokan tetap stabil dan harga lebih terjangkau. Nah ini Kedua, Masya Allah. beras impor dari Thailand atau Vietnam seringkali digunakan untuk melengkapi pasokan domestik tanpa mengganggu kesejahteraan petani lokal. Ah ini yang Distribusi yang kerennya. efisien. Malaysia memiliki lembaga seperti FAMA, Federal Agricultural Marketing Authority, yang membantu petani membasarkan produk langsung ke pasar tanpa bergantung pada tengkulak. Nah ini kehebatan Wah Malaysia. Ini bisa ditiru keren. sama Ini yang Indonesia. harus ditiru. Produksi yang lebih efisien. Ini yang harus ditiru guys ya untuk Indonesia. Bagaimana kalau di Indonesia itu banyak sekali tengkulak. Tengkulak itu ya tadi yang dijelaskan video di pertengahan tadi, bahwa antara petani ya, tengkulak dan konsumen ya. Sedangkan tengkulak ini membeli dari petani itu murah harganya guys, dan dijual kembali ke konsumen dengan harga yang mahal. Artinya tengkulak inilah yang banyak untungnya guys ya, dan petani sedikit untungnya, dan konsumen ya belinya dengan mahal gitu guys ya. Jadi kalau di Malaysia ternyata begitu guys ya. Dari petani itu langsung ya dijual langsung ke konsumen. Kenapa bisa harganya lebih murah? Karena belinya langsung dari petani. Ini yang membuat Malaysia ini terbaik menurut saya guys ya. Istilahnya bisa mengontrol ini ya guys ya. Jangan sampai ada tengkulak tadi ya. Itu yang kerennya guys ya. Bagaimana nih? Mungkin teman-teman lebih bisa lebih tahu lah tentang ini ya. Boleh komen di kolom komentar guys. Kita next lagi ya. Malaysia cenderung teknologi modern, akses kredit, sistem irigasi yang baik sehingga hasil panen lebih tinggi dan biaya produksi lebih rendah. Lihat Jadi kesimpulannya teknologinya adalah, lagi. kita bisa lihat bahwa Malaysia juga tidak perfect. Malaysia juga banyak sekali kekurangan. Ya. Apalagi belakangan juga saya tidak mau bahas masalah politik ya. Tapi harus diakui Indonesia ini masalahnya lebih banyak dari Malaysia. Mungkin negaranya lebih besar kali. Kalau Malaysia kan penduduk tidak sampai 30 juta. Luasan wilayah negaranya juga tidak seluas Indonesia. Indonesia ini jauh lebih kompleks. Luasan wilayah Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke ini bisa berapa puluh kali lipatnya Malaysia ya kan. Ini besar sekali. Belum lagi Indonesia ini juga penduduknya 10 kali lipat lebih besar dari Malaysia, almost 300 juta. Oke, Nah, BUMN kalau kita tengok dari jumlah penduduk dan keluasan wilayah, oke, memang Indonesia ini lebih luas ya, penduduknya pun lebih ramai daripada Malaysia. Tetapi kalau kita bandingkan dengan rakyat Indonesia yang luas begitu guys dan banyak penduduknya, tentu kita juga bercermin dari negara-negara yang besar lainnya begitu guys ya, yang memang penduduknya banyak, wilayahnya luas, tetapi kok bisa menjadi negara maju begitu guys ya. Itu tentu menjadi cerminan buat Indonesia begitu guys ya. Bukan hanya melihat daripada Malaysia ini wajarlah istilahnya lebih maju, rakyatnya sedikit begitu guys ya, wilayahnya pun juga tidak luas begitu guys ya. Tetapi tentu kita bandingkan juga dari negara-negara besar lainnya ya kan. Misalnya Cina ya kan. Bagaimana Cina ini walaupun istilahnya luas wilayahnya, penduduknya juga ramai, tetapi bisa menjadi negara maju guys ya. Itu menjadi pelajaran besar gitu guys ya. Dan ini jangan kita tengok di negara-negara lain guys ya. Kita contoh saja negara jiran kita ya, salah satunya adalah Malaysia misalnya guys ya. Oke, next. Indonesia terlalu berkuasa. Niatnya itu baik, mau ngatur harga agar tidak kemalan, tapi BUMN menjadi kendaraan politik di Indonesia. Tuh, menjadi kendaraan politik seringkali ya. pemerintah pakai BUMN buat bikin janji seperti menyediakan 10.000 tenaga kerja. BUMN-nya belum tentu butuh, tapi dipaksa oleh politik. Kemudian karena tekanan BUMN dipaksa profit. Apakah benar-benar profit? Ya kita nggak tahu.
Jadinya mungkin mereka memainkan harga karena monopoli. Pengusaha nggak bisa bersaing dengan BUMN. Mereka monopoli pakai aturan. Akibatnya sekarang ini harga-harga pada jauh lebih mahal daripada Malaysia. Saya tahun 2009 itu saya first time ke Jepang. Waktu saya ke Jepang tahun 2009 itu, saya masih ingat harga nasi goreng itu masih kisaran 5.000 sampai 6.000 rupiah. Wah, gila. Sekarang kan harga nasi goreng itu udah 15.000 sampai 18.000. Saya selalu patokannya nasi goreng, mie goreng. Kenapa? Karena itu indeks harga yang paling rendah, karena itu makanan masyarakat sehari-hari. Istilahnya kalau mereka nggak mau makan di rumah, mereka jajan di luar. Segitu. Kalau para UMKM ini tidak bisa digerakkan, nggak bisa. Tapi kenapa sekarang dalam kurun waktu nggak sampai 15 tahun harganya itu bisa naik sampai 3 kali lipat, 300%. Sedangkan kita lihat di Malaysia harganya tidak sampai naik 300%. Mereka ada kenaikan tapi nggak sampai 1 kali lipat pun nggak sampai. Kenapa gitu? Ringgit mereka juga dari dulu juga Malaysia itu bisa begitu, saya guys. merasakan sekarang kalau kita ke Jepang. Ya, saya barusan pulang dari Jepang 2023 yang lalu. Ternyata saya tidak merasa Jepang itu semahal 2009. Ternyata bukan Jepangnya itu yang lebih murah. Jepangnya sama, yennya ada sedikit turun, tetapi Indonesianya sudah mengalami inflasi bahan baku dan bahan pangan yang berkali-kali lipat. Indonesia sehingga kami problemnya merasakan ke Jepang tidak terlalu mahal. Itu yang jadi permasalahan utama. Semoga video ini juga didengarkan oleh semua pihak yang terkait, semua kementerian yang terkait. Amin. Semoga suara rakyat ini didengarkan. Karena saya membuat polling di Success Before 30 tentang masalah ini. Karena suara rakyat itu juga perlu didengarkan. Semoga para pemangku kebijakan, para pejabat, dan juga orang-orang yang terkait, saya sebagai pihak Success Before 30 yang ingin memajukan Indonesia menjadi lebih baik dengan kualitas SDM lebih baik. Kami bukan cuma bisa komplain, kami bukan cuma bisa mengeluh karena itu tidak baik, juga tidak menyelesaikan masalah. Tapi dengan video ini saya bisa memberikan solusi dan sudut pandang yang berbeda. Dan harusnya kita jangan gengsi dan malu kalau memang negara tetangga lebih baik dari berbagai bidang. Ya, itu. Khusus di video ini kita harus akui Malaysia di beberapa sektor jauh lebih mahal, jauh lebih maju, terbaik. Semoga video ini membangun untuk kita semua. Sukses untuk Anda dan salam hebat luar biasa. Lagi-lagi Indonesia jangan gengsi, guys ya, ataupun jangan malu istilahnya untuk belajar dari negara jiran kita, yaitu Malaysia. Karena wah, gila ya, dari harga barang ya, UMK ataupun gaji itu jauh sekali istilahnya perbedaannya dengan Indonesia, negara tercinta ini, guys ya. Ya, semoga Indonesia juga bisa belajar istilahnya, jangan ego, buanglah ego jauh-jauh, ataupun jangan malu untuk belajar dari negara jiran yaitu Malaysia. Yang mana Malaysia ini jauh sekali berbeda dengan Indonesia begitu, guys ya. Dari kualitas tadi kualitas kesehatannya begitu, guys ya, dari gaji minimumnya begitu, dari harga-harga barang pun, harga-harga pesawat segala macam itu jauh istilahnya Malaysia ini lebih murah dari Indonesia begitu, guys ya. Dan ini juga menjadi pelajaran besar buat Indonesia. Semoga video ini juga bisa ditonton oleh para pemangku kekuasaan di Indonesia, pejabat-pejabatnya, supaya bisa nih belajar dari negara jiran kita yaitu Malaysia. Sekali lagi, terbaik Malaysia, terbaik ya. Semoga Malaysia ini bisa menjadi contoh ya, negara yang memang maju begitu, guys ya, buat Indonesia. Bagaimana Indonesia juga bisa belajar dari Malaysia menjadi negara yang maju dan bisa membuat rakyatnya pastinya bahagia, guys ya. Bukan hanya menaikkan pajak ya, tetapi juga hasil pajaknya ini bisa loh untuk menurunkan harga-harga yang ada di Indonesia supaya rakyatnya bisa terjangkau untuk membeli barang-barang pokok lainnya, guys ya. Jadi tidak seimbang begitu, guys ya, dengan pekerjaan susah, gaji pun tidak besar begitu, guys ya, dengan harga pokok yang mahal. Artinya kan misalnya kita gaji 3 juta rupiah, guys, pengeluaran kita bisa lebih dari 3 juta. Bayangkan kemana larinya, ujung-ujungnya ngutang ya, ngutang lagi ya kan. Aduh, pusing juga, guys ya. Jadi semoga Indonesia lebih baik lagi ke depannya dan terbaik buat Malaysia ya, bisa keren sekali menurut saya ya. Bagaimana pandangan teman-teman ya? Boleh komen saja di kolom komentar, dan makasih banget nih sudah tonton video ini sampai akhir ya. Dan jangan lupa like-nya, dan yang belum support boleh support channel ini, subscribe, like, dan komentar, guys. Oke, itu dulu video hari ini. Bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap di Rahmat Point Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.